jam ya. 1 kali 24, 24 hours daily activities. Ya, arba wa sa'ah yaumiyah. 24 jam satu hari kita harus ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ini saya kasih bocoran. Ini sebagaimana hadis-hadis Nabi, tidak kita kurangi, kita tidak tambahin. Yang pertama, kalau mau tidur kita itu dalam keadaan berwudu. Mau tidur kalau bisa kita baca itu ayat-ayat Quran. Ya kan, kalau bisa baca surat Qul huwallahu ahad, itu paling kecil. Tapi paling kecil fadilahnya itu sepertiga Al-Qur'an. Ya kan, kalau enggak itu kita baca lagi alhamdulillah kalau bisa kita baca surat Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah. Kalau bisa kita baca Tabarok. Barang siapa orang yang membaca 10 ayat maka dianggap orang-orang yang tidak lalai. Ya kan? Kalau bisa dia membaca 20 ayat dianggap orang-orang yang kunut, yang taat kepada Allah. Barang siapa yang bisa membaca 30 ayat maka dianggap dia adalah orang-orang yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah. Maka kita kalau mau sholat itu kalau mau tidur itu jangan sampai kita nggak ngamalkan sunnah. Tidur kaki kita jangan menghadap kiblat. Kalau kita sedang itikaf jangan tidur di saf pertama, itu safnya para malaikat. Saf kedua ke belakang. Terus pakai alas, jangan tidur tengkurap, nanti ngeces kita itu najis, nanti kena apa. Maka semua punya adab. Kemudian kalau kita mau tidur kita baca doa. Sebelum doa kita baca dulu. Kita baca dulu ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, ditiupkan ke muka kita 3 kali sampai kepada seluruh badan kita, kaki kita kecuali kemaluan. Ya kan, supaya apa? Seakan-akan kita mandi ayat, supaya setan-setan malam itu tidak bisa menggoda kita. Itu kita tidur dengan doa doanya Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Engkau ya Allah aku hidupku dan matiku. Jadi kalau kita nanti napas lagi masih hidup, kalau nggak napas lagi berarti tidur selamanya, ya kan, tidur. Kalau kita bangun, kalau kita bangun kita ucapkan doa yang pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari kematianku dan setelah itu aku akan bersebang di muka bumi. Begitu. Terus kita misalnya kalau kita dalam keadaan sehat-sehat aja nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan junub kita mandi junub dulu. Ya kan, mandi junub itu caranya kita ambil wudhu, kita basuh diri kita, kemudian baru kita siram 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, baru mandi. Kalau andai kata setelah mandi kita tidak menyentuh kemaluan kita, maka kita boleh langsung sholat karena tadi sudah wudhu. Begitu kalau kita mau ke toilet, kita toilet. Hati-hati, toilet ini rumahnya setan. 7 langkah sebelum masuk ke toilet kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, setan itu sepasang juga. Begitu masuk kaki kiri, jangan langkah kanan. Kalau terlanjur langkah kanan, sadar di dalam, mundur lagi, baca istighfar, baru baca doa lagi, baru masuk langkah kiri. Kemudian di dalam toilet kita jangan kencing berdiri. Kencing berdiri itu hanya 2 aja, 1 setan, yang 2 anjing, ya kan? Kalau orang tidak kencing berdiri, maka kalau bisa toilet di masjid-masjid jangan sampai bikin tempat kencing berdiri. Itu dosanya sama dia seumur hidup. Ya makanya pengurus masjid, ketua masjid, semua DKM harus tahu hukum. Jangan sampai bangun masjid untuk bikin orang tempat kencing berdiri. Kecuali orang uzur disediakan tempatnya yang jongkok itu, kan ada tempatnya spesial kayak itu kan. Itu nggak apa-apa. Kemudian jangan menghadap kiblat, jangan mengebelakang kiblat. Jongkoknya kalau buang air kecil lain, buang air besar lain. Setelah itu kita basuh dengan bersih. Sebab basuhnya bersih supaya ikhlas. Kalau Nabi itu kalau habis buang air kecil itu pakai tanah liat yang kering itu dilengketkan sehingga tetesan terakhir itu meresap. Kalau kita sekarang ada tisu kan, dengan tisu itu makanya bagus ya, supaya bersih, supaya ikhlas. Setelah itu selesai kita pakai lagi kain kita, baru kita keluar dari toilet dengan langkah kanan. Jangan kebalik langkah kiri. Tadi masuknya langkah kiri, keluarnya langkah kanan. Setelah di luar toilet kita ucapkan doa, ghufranaka
Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan aku daripada penyakit dan memberikan kesembuhan. Karena kita itu kalau buang air itu sebenarnya penyakit. Coba kalau bapak nggak bisa kencing 1 kali 24 jam, wah penyakit itu. Nggak bisa buang air besar, masya Allah tuh repot itu. Bahkan kalau kita mau buang air kecil, mau buang air besar lagi sholat, boleh dibatalkan sholatnya. Saking pentingnya buang air itu. Ya maka tapi nanti disambung lagi sholatnya. Setelah kita di luar, baru kita ambil wudhu. Ya ambil wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu